Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahas hal menarik seputar Islam. Akan ada banyak pertanyaan yang muncul ketika wanita mengalami haid, seperti apakah seorang wanita berdosa ketika memotong rambut, kuku dan membuang dari keduanya pada waktu haid? Apakah di sela-sela waktu haid harus dicuci terlebih dahulu sebelum dibuang? Sepertinya wanita memang harus mengetahui tentang hukum memotong kuku saat haid. Masalah ini seringkali terjadi pada kebanyakan para wanita. Terkait dengan hukum memotong rambut, kuku dan semisalnya di antara sunnah fitrah di sela-sela haid. Hal itu timbul karena keyakinan yang salah pada sebagian di antara mereka, bahwa anggota tubuh manusia akan kembali kepadanya di hari kiamat nanti kalau dihilangkannya, sementara kalau dia dalam kondisi hadas besar, baik janabat, haid atau nifas, maka ia akan kembali dalam kondisi najis yang belum dibersihkan. Pernyataan tersebut salah dan tidak ada kebenarannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa, ditanya tentang seseorang dalam kondisi junub dan dia memotong kuku, kumis atau menyisir rambutnya. Apakah dia terkena sesuatu? Sebagian mengisyaratkan akan hal ini dengan mengatakan, kalau seseorang memotong rambut atau kukunya maka anggota tubuhnya akan kembali kepadanya di akhirat. Maka ketika dibangkitkan hari kiamat, ada bagian junub sesuai dengan apa yang berkurang darinya. Dan pada setiap rambut ada bagian dari janabat, apakah hal itu benar atau tidak? Maka beliau menjawab, telah ada ketetapan dari Nabi Muhammad SAW dari hadis Hudzaifah dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, ketika disebutkan kepadanya masalah junub berkata, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, dalam Sahih Hakim, baik waktu hidup maupun mati. Sepengetahuan saya tidak ada dalil syar'i larangan menghilangkan rambut orang junub dan kukunya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, hilangkan rambut kekufuran Anda dan berkhitanlah. Hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan hasan oleh Al-Albani di Irwaul Ghul. Maka beliau memerintahkan orang yang baru masuk Islam untuk mandi, dan tidak memerintahkan mengakhirkan khitan dan memotong rambut dari mandi. Keumuman perkataannya mengandung diperbolehkan kedua hal tersebut. Begitu juga wanita haid diperintahkan menyisir sewaktu mandi. Padahal menyisir dapat menghilangkan sebagian rambutnya. Wallahu alam. Syekhul Islam mengisyaratkan hal itu pada hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika haid pada haji wada, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya, uraikan rambutmu dan bersisirlah, serta berihlal talbiyah dengan haji dan tinggalkan umroh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersisir seringkali sebagian rambutnya berjatuhan. Meskipun begitu Nabi Muhammad SAW mengizinkan hal itu bagi orang yang berihram dan orang haid. Telah ada dalam Fatwa Nurun ala Ad-Dar oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Fatwa Az-Zinah wal Marah. Saya mendengar bahwa menyisir waktu haid tidak diperbolehkan, begitu juga tidak diperbolehkan memotong kuku dan mandi. Apakah hal ini dibenarkan atau tidak? Maka beliau rahimahullah menjawab, ini tidak benar. Orang haid diperbolehkan memotong kuku dan menyisir rambutnya. Diperbolehkan mandi dari janabah, seperti ketika dia bermimpi sementara dia dalam kondisi haid, maka dia mandi janabah. Atau bercumbu dengan suaminya tanpa bersenggema sampai keluar air mani, maka dia mandi janabah. Sepengetahuan saya bahwa pendapat yang dikenal di kalangan sebagian wanita bahwa tidak boleh mandi, tidak bersisir, tidak menyentuh kepala dan tidak memotong kukunya adalah tidak ada asalnya dalam agama. Hadis Rasulullah SAW memberi penegasan, sesungguhnya yang paling besar dosa dan kejahatannya dari kaum muslimin adalah orang yang bertanya tentang hal yang tidak diharamkan, lantas hal tersebut menjadi diharamkan karena pertanyaannya tadi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan mengkaji ulang dan menilik kembali semua hadis maupun dalil-dalil tersebut, sebenarnya belum ada penjelasan secara terperinci dan pasti, apakah memotong kuku benar dilarang atau bersifat makruh. Dan dengan menarik kesimpulan bahwa ada sebagian ulama yang mengharamkan, ada sebagian ulama yang membolehkan.
Disinilah peranan kebijakan kita sebagai seorang muslimah diperlukan. Kembali lagi kepada dasar Islam, yaitu kebersihan adalah pangkal dari keimanan seseorang, maka setidaknya potonglah kuku jika memang sudah sangat kotor walaupun sedang berada dalam fase haid atau menstruasi. Demikian pembahasan kali ini mengenai hukum memotong kuku saat haid. Semoga bermanfaat. Sekian dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu agama Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.